Santapan Harian Minggu 18 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertulutan kami saat ini, sabdamu yang abadi hendak kami pegang dan renungkan. Di dalam namamu, Kristus Yesus yang memampukan kami berserah. Amin. Ibrani 1 ayat 1-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sahabat Santapan Harian, pada bagian awal suratnya sangat terasa bahwa penulis surat Ibrani menekankan pentingnya upaya yang dilakukan Allah untuk berbicara. Pertama-tama ia menuliskan bahwa pada zaman dahulu, yaitu pada masa Perjanjian Lama, Allah sudah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan perantaraan para nabi. Kemudian ia juga menulis bahwa pada zaman akhir, yaitu pada zaman Perjanjian Baru, Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti kata berbicara adalah berunding atau merundingkan. Upaya perundingan perlu dilakukan oleh kedua pihak yang tengah berkonflik, tidak hanya satu atau dua kali, melainkan berkali-kali. Menarik untuk diperhatikan bahwa dengan menuliskan Allah berulang kali berbicara, penulis Ibrani menunjukkan bahwa di satu sisi ada permusuhan antara Allah dan manusia. Namun ada prakarsa dan upaya yang dilakukan Allah untuk mengakhiri permusuhan dan mengupayakan perdamaian. Pada umumnya dalam sebuah permusuhan, pihak yang lebih lemah akan memulai upaya perundingan damai, sementara pihak yang lebih kuat akan enggan untuk berunding. Namun dalam permusuhan antara Allah dan manusia, terjadi paradoks yang menakjubkan. Pihak yang kuat, yaitu Allah, justru memprakarsai perundingan damai. Pihak yang lemah, yaitu manusia, justru enggan merespon Allah. Allah tahu, bila Dia hanya menunggu manusia untuk berbicara dengan Dia, maka pemulihan hubungan tak akan terwujud. Puji syukur, sebab Allah berinisiatif lebih dulu. Ia menyediakan pendamaian melalui perantara yang lebih agung dan tinggi daripada semua nabi, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Melalui Kristus kita mengenal Bapa, kita mengalami penyucian,
dan menerima keselamatan kekal. Bersyukurlah karena Allah berkenan menjadi pemrakarsa dan pelaku upaya pemulihan hubungan antara kita dengan Dia. Sudah sepatutnya kita merespon dengan menjaga kedekatan relasi kita dengan Allah dan mengupayakan perdamaian dengan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan-Mu di kayu salib yang telah mendamaikan kami dengan Allah dan sesama, serta memberi kami hidup baru di dalam Engkau. Di dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berharap. Amin.